Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saya juga menyapa yang ada di rumah. Sahabat Shalom, selamat beribadah melalui CCTV ini. Malam ini saudara, kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka kitab suci kita di dalam kitab Misle atau kitab Amsal, pasal pertama sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita baca ayat 7-nya saja saudara. Malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang yirat Yahweh, resid da'at, atau takut akan Yahweh adalah permulaan dari pengetahuan. Kita baca ayat 7-nya saja bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat saudara, zaman kita dulu, pendidikan paling dasar sebelum SD itu hanya ada TK atau taman kanak-kanak saudara. Tapi sekarang kalau kita perhatikan, pilihannya itu sangat banyak. Sekarang sebelum TK ada yang namanya playgroup. Bahkan sebelum playgroup itu masih ada sekolah lagi yang namanya pra-playgroup. Dan orang tua waktu-waktu ini mereka terus berlomba-lomba memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Di situ saudara terbersit satu keinginan orang tua bahwa anak-anakku itu pendidikannya harus lebih baik dari orang tuanya. Anak-anakku harus berhasil, jangan sampai mereka ketinggalan dengan perkembangan dunia ini. Nah, orang tua yang seperti ini saya sebut sebagai orang tua yang melatih anak-anaknya untuk menjadi keras dengan dunia ini melalui bidang pendidikan. Mereka berpikir saudara, kalau zaman sekarang ini intelektual anakku itu tidak tinggi, maka kemungkinan anakku akan sulit bersaing dengan kerasnya dunia ini. Dan bisa saja anakku itu akan dilibas dengan kerasnya dunia ini. Selain mereka tidak bisa bersaing, mereka juga bisa saja dilibas dengan kerasnya dunia ini. Nah, orang tua yang seperti ini saya sebut sebagai orang tua yang ingin membekali anak-anaknya dengan pengetahuan-pengetahuan melalui sistem pendidikan yang ada di dunia ini, saudara. Nah, tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, jauh sebelum ada sistem pendidikan seperti yang ada di dunia sekarang ini, melalui Raja Salomo, Bapak Yahweh lebih dulu memberitahu bahwa da'at atau pengetahuan akan segala hal akan datang dengan sendirinya ketika orang itu memiliki rasa takut kepada Elohim atau kepada Tuhan di dalam dirinya. Jadi jauh sebelum ada pendidikan yang macam-macam seperti sekarang ini, kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, sebetulnya Bapak Yahweh itu terlebih dahulu memberitahu melalui Raja Salomo bahwa pengetahuan akan segala hal itu sebetulnya bisa datang dengan sendirinya ketika orang itu memiliki rasa takut kepada Tuhan di dalam dirinya. Rasa takut seperti apa yang dimaksud oleh Raja Salomo ini, saudara? Saya coba mempelajari. Ketika saya membaca kitab Misle atau Amsal pasal pertama ayat yang ketujuh, yang dikatakan takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, saya sempat merenung, saudara, yang dimaksud takut kepada Yahweh sehingga bisa memunculkan pengetahuan itu sebetulnya seperti apa? Saya betul-betul concern akan hal ini. Saya coba cari tahu yang dimaksud takut kepada Tuhan sehingga
bisa memunculkan satu pengetahuan secara otomatis di dalam diri seseorang itu sebetulnya seperti apa. Dan ketika saya coba pelajari, saya menemukan beberapa hal di sini, saudara. Midrash Yehudi memberitahu beberapa hal soal rasa takut akan Tuhan atau yirat Elohim ini. Yang pertama, ada rasa takut yang disebut dengan yirat haones. Yirat haones ini adalah rasa takut akan Tuhan karena konsekuensi punishment atau hukuman yang akan diterima. Saya ambil contoh, saudara. Bapak Yahweh itu memberitahu supaya kita harus selalu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Nah, ketika saudara tahu bahwa Bapak Yahweh minta supaya kita itu selalu beribadah kepada Tuhan dengan setia, maka ketika saudara tidak berani absen ibadah Sabat maupun ibadah rison karena takut dihukum Tuhan, inilah yang disebut dengan yirat haones. Takut Tuhan karena konsekuensi punishment atau konsekuensi hukuman yang akan diterima. Nah, tapi pertanyaannya, saudara, apakah rasa takut yang seperti ini benar, saudara? Tentu saja tidak sepenuhnya benar. Karena konsep beribadah yang benar, kita datang beribadah itu untuk memenuhi keinginannya Tuhan. Asal saudara tahu, selain kita itu dibentuk untuk menjadi keluarganya Tuhan, kita dibentuk itu untuk menjadi kesenangannya Bapak Yahweh. Nah, kesenangannya Bapak Yahweh itu apa, saudara? Kita tahu Tuhan itu senangnya diapain? Dipuji-puji dan disembah. Kita naikkan mazmur kita untuk Tuhan. Nah, di situ Bapak Yahweh itu senang, saudara. Jadi asal kita tahu, selain kita itu dibentuk untuk menjadi keluarganya Tuhan, sebetulnya kita itu juga dibentuk untuk menjadi kesenangannya Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh itu punya satu kesenangan. Dia paling senang kalau anak-anaknya itu memuji-muji dan menyembah Tuhan. Maka inilah, saudara, kenapa kita itu harus beribadah. Karena kita harus memenuhi keinginannya Bapak Yahweh. Lalu saya ambil contoh lagi, yirat haones. Ketika saudara melihat ada barang yang bukan milik kita geletak di jalan, katakanlah ada handphone terbaru terjatuh di jalan dan handphone itu masih bagus, masih nyala. Lalu di situ ketika kita takut pada saat muncul rasa ingin memiliki barang tersebut. Nah, rasa takut karena konsekuensi yang akan kita terima, itulah yang disebut dengan yirat haones. Takut kepada Tuhan karena konsekuensi punishment atau konsekuensi hukuman yang akan diterima. Ini rasa takut yang pertama yang dimaksud oleh Raja Shlomo, yaitu yirat haones. Rasa takut karena konsekuensi punishment atau hukuman yang akan diterima. Tadi contoh-contohnya saya sudah memberitahu. Ketika yang pertama Bapak Yahweh itu minta supaya kita selalu beribadah dengan setia. Lalu di situ ketika kita tidak berani absen ibadah Sabat maupun rison karena kita takut dihukum Tuhan. Nah, perasaan takut dihukum Tuhan dan saudara tidak berani absen ibadah, itulah yirat haones. Lalu ketika saudara melihat ada barang yang bukan punya kita gembletak di jalan atau di satu tempat, dan saat itu sangat memungkinkan untuk kita mengambil dan kita memiliki tanpa ketahuan orang lain, tapi dari dalam jantung hati kita itu muncul satu perasaan yang takut. Karena kalau aku ngambil ini, memang orang tidak tahu. Tapi Tuhan, mata Tuhan itu melihat. Nah, pada saat muncul perasaan takut, jangan deh. Karena aku tidak mau berurusan dengan hukumannya Tuhan.
Nah, itulah yang disebut dengan yirat ones. Rasa takut yang muncul karena punishment, konsekuensi, punishment atau hukuman. Ini yang pertama, saudara. Kemudian rasa takut kepada Tuhan yang kedua, itu disebut dengan yirat ha-malhut. Yirat ha-malhut ini adalah rasa takut kepada Tuhan yang timbul karena rasa kagum dengan kehadiran atau dengan hadirat Tuhan. Yirat ha-malhut ini pernah dialami Yakub, yaitu pada waktu Yakub ada di satu tempat yang namanya Luz atau Betel. Waktu itu setelah Yakub bepergian, kemudian Yakub ini kelelahan. Dan ketika dia sampai di satu tempat yang disebut dengan Luz atau Betel, Yakub pada waktu itu bermaksud untuk beristirahat dan dia tidur, saudara. Lalu dia ambil sebuah batu, dia letakkan batu itu di tempat yang dia pilih dan dia pakai batu itu sebagai sandaran kepalanya. Nah, waktu Yakub tidur, Yakub itu dibawa dalam pemandangan alam roh. Di situ, saudara, Yakub melihat ada tangga yang didirikan di atas bumi, tapi puncaknya itu ada di langit. Dan waktu itu Yakub melihat ada malaikat Yahweh yang naik turun dari surga ke bumi, kemudian naik lagi dari bumi ke surga melalui tangga tersebut. Sehingga waktu itu Yakub mengalami satu kekaguman dan Yakub menyebut nama tempat itu Bait Elohim atau Betel, karena di situ Yakub merasakan disinilah pintu gerbang Syamayim atau pintu gerbang surga itu ada. Coba kita baca ayatnya, saudara. Di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Di situ dikatakan, dan Yakov keluar dari Beersheba dan pergi ke Haran. Dan sampailah dia di suatu tempat dan bermalam di sana karena matahari telah terbenam. Dan dia mengambil sebuah batu dari tempat itu dan dia menjadikannya alas kepalanya. Lalu tidurlah dia di tempat itu. Dan dia bermimpi dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi dan ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya dan dia berfirman, akulah Yahweh, Elohim Abraham dan Elohim Yitzhak bapakmu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke arah timur dan barat dan utara dan selatan. Dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikan ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Dan Yakub terbangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan Bait Elohim, dan inilah gerbang Syamayim. Kalau kita perhatikan, saudara, kalau dalam kehidupan kita, kapan kita itu pernah merasa kagum dengan kehadiran Tuhan, saudara? Dalam kehidupan kita, kapan kita itu pernah merasa kagum dengan kehadiran Tuhan? Biasanya, saudara, rasa kagum itu muncul sewaktu kita merasakan lawatan Tuhan ketika kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita sedang menyembah Tuhan juga. Dan waktu itu Tuhan melawat kita. Maka di situ, saudara, akan muncul satu kekaguman atau rasa kagum kepada Tuhan. Dan biasanya juga, saudara,
ketika kita itu sedang ada di dalam satu beban berat, lalu kita memuji, kita menyembah Tuhan, lalu di situ kita merasakan hadirat Tuhan itu melawat kita. Di situ biasanya akan muncul rasa kagum kepada Bapa Yahweh. Sekalipun di sini saudara, kita diajar bahwa bahasa lidah itu tidak bisa dipelajari karena bahasa lidah itu anugerah. Tapi ketika saudara memuji-muji Tuhan di Kehilat, lalu saudara merasakan satu lawatan Tuhan, dan ketika ada satu kekuatan roh yang menggerakkan mulut saudara untuk berbicara dalam bahasa lidah, jangan pernah saudara tahan. Di sini kita tidak pernah dilarang untuk berbahasa lidah. Bebaskan rohmu untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun, asal cara yang engkau pakai itu cara yang benar. Saudara mau berbahasa lidah, boleh, tidak jadi masalah. Pokok bebaskan rohmu itu mau dibawa Ruach HaKodes kemana untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun, bebaskan, jangan ditahan-tahan. Di sini kita memang diajar bahasa lidah yang dikenal orang luaran sana dengan bahasa roh, itu tidak bisa diajarkan karena bahasa lidah itu satu anugerah. Tapi kalau sampai saudara itu dilawat hadirat Tuhan, lalu ada satu kekuatan roh yang menggerakkan mulut saudara untuk berbicara dalam bahasa lidah, biarkan, jangan ditahan-tahan. Karena kalau ditahan jadinya tidak bagus. Biarkan roh itu mau bawa saudara kemana, biarkan saja, ikuti. Saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini pasti dikasih yang namanya kepekaan roh. Kita bisa merasakan roh yang menggerakkan mulut kita untuk bicara bahasa lidah, itu rohnya siapa? Saya yakin saudara bisa merasakan. Dan orang yang ada di sekeliling saudara itu juga bisa merasakan saudara. Ya. Pada saat orang itu berbahasa lidah, kalau saudara sendiri merasakan satu damai sejahtera bukan ketakutan, sudah bisa dipastikan kalau roh yang menggerakkan mulut saudara itu pasti Ruach HaKodes. Tapi kalau ketika saudara berbahasa lidah, kemudian saudara sendiri merasa tidak sejahtera, atau orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu merasa tidak sejahtera, saudara harus bertanya, ini yang menggerakkan mulutku itu rohnya siapa? Dulu di tempat ini saudara, pernah sering terjadi transfer roh. Tapi transfer rohnya itu bukan dari Ruach HaKodes. Ya, orang kalau ibadah biasanya dia datang tidak pernah macak, tidak pernah berdandan. Tapi suatu hari dia datang dengan bersolek saudara. Dia berdandan dan dandanannya itu tidak wajar. Jadi sejak dia datang lihat dandanannya itu sudah tidak wajar. Ya. Biasanya dia datang tanpa make up apapun. Tapi hari itu dia datang dengan make up yang sangat tebal. Di sini kami sudah curiga, ada apa ini? Ya, tidak biasanya ibu ini datang dengan make up yang tebal. Dan benar saja saudara, kecurigaan kami itu terbukti begitu ibadah dimulai. Begitu pemimpin pujian naik, lalu puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, mulai transfer roh itu datang. Tapi sekali lagi, yang datang, yang melawat orang itu bukan Ruach HaKodes, tapi setan. Mulai dia nek ngarani apa ya? Trans. Nah, seperti trans gitu. Dia manifestasi gampangannya ya. Dia manifestasi, dia cara dia menyembah pun itu tidak wajar saudara. Oh ya, saya lupa. Dia juga datang waktu itu pakai kalung yang sangat banyak. Biasanya dia datang ke Kehilat, kalung emas saja tidak punya saudara. Ya, tapi waktu itu dia datang pakai kalung yang banyak, dan itu kalung sing macam-macam, kalung-kalung etnik gitu. Ya, ada mungkin 5
kalung itu gandul ke di lehernya, lalu dia mulai trans, dia mulai manifestasi. Nah di situ kita kerasa, mulai karena rohnya itu dipikir yang masuk, dia pikir tidak ada yang tahu, tidak ada yang peka, mulai roh itu manifestasi. Dia gerakkan ibu itu untuk numpangi tangan setiap jemaat. Nah di sini kami curiga saudara, wah ini sudah tidak beres ini. Nah karena dilihat dari cara penumpangannya saja sudah tidak wajar. Kita dekati orang itu, kita pegang, mulai dia transnya itu semakin menjadi-jadi dan teriak-teriak. Nah di sini ketahuan bahwa roh yang ada di dalam orang ini bukan rohnya Bapa Yahweh. Seketika itu juga kita usir dan pergi, dan orang itu sadar saudara. Dan dia bertanya, loh waktu ngaca, loh mukaku kok kayak gini ya? Lah ya mbuh, ya kan? Kok aku kok pakai kalung sebanyak ini? Lah ya enggak tahu, mama tadi papa sudah ngomong kok waktu berangkat ke gereja kalungnya kok banyak banget tumben. Mama cuman cuek aja, ngeloyor gitu. Ya. Jadi seperti itu saudara. Kalau yang datang menghampiri itu bukan rohnya Bapak Yahweh. Tetapi kalau mulut saudara digerakkan oleh satu kekuatan roh, dalam hal ini rohnya Bapak Yahweh, untuk berbicara dalam bahasa lidah, bicaralah, jangan pernah ditahan-tahan. Kita di sini tidak pernah melarang. Ya, saya sangat merindukan saya punya karunia ini juga saudara. Sekalipun saya sekarang belum diberi, tetapi saya rindu saya juga punya karunia ini. Dan kalau saudara punya, silahkan ya lakukan atau silahkan ucapkan, berbahasa lidahlah. It's okay, tidak ada yang melarang di tempat ini ya. Kita bisa tahu kok itu yang datang, yang mengurapi saudara itu benar-benar Roh HaKodes atau bukan, kita bisa tahu. Ya, tetapi saya yakin saudara sendiri yang menerima lawatan itu, saudara pasti juga bisa merasakan yang melawat itu Roh HaKodes atau bukan, kita pasti akan tahu saudara. Ya jadi bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan, bebaskan juga rohmu itu untuk memuliakan Bapak Yahweh dengan cara apapun. Bebaskan, jangan ditahan-tahan saudara. Asal cara yang kita pakai itu benar. Termasuk saudara, ketika saudara digerakkan untuk bersujud menyembah Bapak Yahweh, saya katakan sujud saja, jangan ditahan-tahan juga. Kalau perlu saudara sujud di depan ini tidak jadi masalah. Bahkan mau sujud di depan ini ya, di altar ini juga tidak jadi masalah saudara. Jangan malu-malu dan tidak usah pedulikan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Urus urusanmu sendiri dengan Bapak Yahweh. Karena apa saudara? Karena lawatan Tuhan itu seringkali tidak datang dua kali dalam satu kesempatan. Semakin dalam kita menyembah, semakin dalam juga Tuhan itu akan melawat setiap kita. Jadi manfaatkan baik-baik momen tersebut saudara. Jangan kita tahan-tahan. Ya, barangkali saya ingin memberitahu ada di antara kita yang ketika memuji Tuhan lalu kita merasakan satu lawatan hadirat Tuhan. Sebetulnya di situ kita digerakkan untuk memuji Tuhan, menyembah dengan lebih lagi, dengan bersujud. Benar-benar ketika dikatakan pujian mengatakan sujud di altarnya, lalu saudara merasa ketika saudara berdiri ini tidak sesuai dengan pujian yang aku naikkan. Pujian mengatakan sujud di altarnya, tetapi kok aku berdiri. Saudara pengen sujud, sujud, jangan pernah ditahan-tahan saudara. Dan saya juga ingin memberitahu, jangan pernah ada di antara kita juga yang mengatakan dengan nada sinis, kalau ada orang yang digerakkan Tuhan, sujud nyembah Tuhan. Saya harus memberitahu ini saudara. Karena dulu pernah ada yang mengatakan di tempat ini, ketika
orang itu menjadi singer, dia diomongi. Satu-satunya singer yang nyembahnya Tuhan itu sampai sujud-sujud itu cuman Ibu Naomi Eko. Cuman nadanya kok sinis ya. Saya tanya, memang kenapa kalau Ibu Naomi Eko itu dia menjadi singer, lalu dia mengekspresikan lawatan Tuhan itu dengan bersujud menyembah Tuhan di depan sini. Bukankah Ibu Naomi Eko bersujud di hadapan Tuhan itu urusannya dengan Tuhan, bukan urusan kita, saudara. Mau Ibu Naomi Eko itu sujudnya beneran atau sujudnya pura-pura, itu juga bukan urusan kita. Itu urusannya dia dengan siapa? Dengan Bapak Yahweh. Ya. Jadi jangan pernah ngomong seperti ini, saudara. Karena kata-kata seperti ini akan membuat jemaat yang lain yang ingin bersujud nyembah Tuhan juga itu jadi takut. Jadi berpikir, kayak enggak usah lah. Sakjane aku itu pengen tadi sujud menyembah Tuhan. Cuman aku takut, kayak nanti aku dibilang sok kepenuhan roh. Dan kata-kata seperti ini, saudara, ini akan menghalangi orang yang ingin intim dengan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, bukannya lebih baik kepenuhan roh timbang kepenuhan setan? Benar, saudara? Ya, lebih mending mana? Kepenuhan roh apa kepenuhan setan? Ya jelas kepenuhan roh HaKodes. Ya. Tapi anehnya kenapa justru ketika orang itu intim dengan Tuhan diomongi pakai omongan sinis. Nah, saudara-saudara sekalian, diyirat hamalhut atau rasa takut kepada Tuhan yang timbul karena rasa kagum dengan kehadiran Tuhan ini. Kalau orang punya rasa takut dengan Bapak Yahweh, dia tidak akan berani sibuk sendiri pada saat ibadah itu sedang berlangsung. Atau pada saat dia sedang mendengarkan firman Tuhan. Orang yang punya rasa takut kepada Tuhan, orang yang punya rasa kagum dengan Tuhan, dia juga tidak akan berani bermain-main handphone, baik itu membuka WhatsApp atau medsos lainnya, dan dia tidak akan berani memakai handphone itu selain untuk membuka kitab suci, buka catatan, ataupun buka kamera handphone untuk foto materi. Dia hanya berani 3 aplikasi ini dia buka. Dia hanya akan berani buka handphone untuk apa? Buka kitab suci, terus apa? Buka note atau buka catatan untuk nyatat firman. Dan paling banter yang ketiga, kalau buka kamera itu untuk foto materi. It's okay, tidak jadi masalah, saudara. Ya, orang yang punya rasa kagum dan takut kepada Tuhan diyirat hamalhut ini, dia tidak akan berani bermain-main handphone pada saat ibadah itu sedang berlangsung. Dia tidak akan berani handphonenya itu dibuka untuk buka WhatsApp, buka Instagram, Facebook, atau medsos lainnya, tidak akan berani. Karena apa, saudara? Karena bagi orang yang punya rasa takut diyirat hamalhut ini, dia akan merasa sayang kalau hadirat Tuhan itu dilewatkan begitu saja. Dia akan merasa sayang kalau firman Tuhan didengarkan sambil bermain handphone. Tapi sekali lagi, ini kalau orang punya rasa takut dengan Tuhan. Kalau orang itu tidak punya rasa takut dengan Tuhan, ya itu lain perkara. Ya, sekali lagi ini catatan hanya untuk orang yang punya rasa takut dengan Bapak Yahweh. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara ada di posisi ini? Yang tahu itu hanya saudara dan Tuhan. Kalau saudara masih suka buka WhatsApp di dalam kehilat, berarti saudara itu tidak punya rasa takut dengan Tuhan. Dengan kata lain juga, saudara tidak pernah kagum dengan Tuhan. Artinya, buat saudara, ibadah firman, puji-pujian itu hal yang biasa. Ya kan setiap rison, setiap sahabat kumpul di kehilat untuk memuji-muji Tuhan. Ya kalau buat saudara biasa, jadilah hidupmu juga sebagai satu kehidupan yang biasa.
Jangan pernah berharap hidup kita bisa dipelihara Tuhan dengan baik. Kalau kepada Tuhan saja respon kita kepada Tuhan itu tidak pernah baik. Pada saat firman disampaikan, sibuk dengan handphonenya sendiri, bukannya sibuk mendengarkan dengan baik. Ya. Sekali lagi, ini catatan hanya untuk orang yang punya rasa takut dengan Tuhan. Kalau orang itu tidak punya rasa takut dengan Tuhan, ya dia akan cuek bebek, dia santai. Bahkan ketika saya bicara seperti ini, dia juga akan dengan santainya tetap buka-buka handphonenya selain kitab suci. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah saudara ada di posisi ini? Itu hanya saudara yang tahu. Tapi kalau saudara masih suka buka WhatsApp, Instagram, Facebook, Messengeran pada saat ibadah sedang berlangsung, ya bisa dipastikan berarti saudara itu tidak punya rasa takut kepada Bapak Yahweh. Saya mau tanya jawab yang tegas. Saudara percaya enggak? Tadi pada waktu kita undang Bapak Yahweh rohnya melalui puji-pujian penyembahan kita, dia datang, saudara percaya enggak? Percaya? Kalau saudara percaya, kenapa Tuhan datang, saudara tinggal main handphone? Coba saudara renungkan, saudara ngadep Pak Jokowi, lalu saudara tinggal Pak Jokowi ngomong, saudara dolanan handphone. Berani saudara? Bisa digibal pengawali, ya toh? Bisa digibal ajudane. Renungkan saudara. Kalau dengan manusia saja kita tidak berani, dengan Tuhan kita harus lebih takut, saudara. Ya. Jangan dengan Tuhan kita berani mentang-mentang Bapak Yahweh tidak kelihatan. Ya. Perhatikan baik-baik. Sekalipun Bapak Yahweh tidak kelihatan, tapi mata Tuhan melihat saudara dan saya malam hari ini. Amin. Dia akan memberkati. Dia akan mengasihi, bahkan lebih mengasihi orang yang memberikan pendengaran dan jantung hatinya yang terbaik untuk firman yang sedang disampaikan atau ibadah yang sedang berlangsung. Saudara-saudara sekalian. Jadi, sekali lagi ini satu tendensi pengecualian. Hanya untuk orang yang punya rasa takut kepada Bapak Yahweh. Kalau yang tidak punya ya tidak akan takut, saudara. Ya. Dia akan cuek bebek saja. Nah, ini rasa takut yang kedua, yang disebut dengan apa tadi? Yirat malhut. Rasa takut kepada Tuhan karena rasa respect atau rasa kagum kepada hadirat Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, Midrash Yehudi juga memberitahu ada rasa takut kepada Tuhan yang disebut dengan Yirat Haromemut. Yirat Haromemut ini adalah rasa takut yang didasari dengan respek atau rasa hormat kepada Elohim dan rasa takut yang timbul karena menyadari bahwa kita adalah milik Elohim sehingga kita mentaati atau kita taat kepada setiap mitzvot, kepada setiap aturan atau perintahnya Bapak Yahweh. Dan ketika melakukan mitzvot atau perintah tersebut, itu didasari dengan perasaan. Karena aku mengasihi Elohim, maka aku mengasihi juga mitzvot atau aturan atau perintah-perintahnya. Seperti siapa? Seperti Raja Daud yang mengatakan apa? Ma ahafti Torateha, ya betapa aku mencintai Torahmu, Yahweh. Seberapa jauh saudara sudah berusaha melakukan Torah Bapak Yahweh? Saya katakan sejauh itulah juga saudara mengasihi Tuhan. Karena tidak bisa saudara, kita mengatakan aku mengasihi engkau Bapak Yahweh, tapi kita tidak pernah melakukan mitzvot atau perintahnya. Tidak bisa kita mengatakan aku mengasihi engkau Bapak Yahweh, tapi makannya masih babi panggang, babi kecap, masih kepiting lemburi. Tidak bisa.
Ya. Itu namanya bohong. Saudara ngomong aku mengasihi Bapa Yahweh, tapi setiap makan, wah gimana ya? Aku kalau tidak ada udang tidak bisa makan nih. Mulutku rasanya tidak mau buka. Kalau tidak ada udangnya. Kenapa kok ketawa? Oh, ini mesti yang ketawa ini jangan-jangan ini udang mania ini. Ya. Kalau tidak ada udangnya, tidak ada kerangnya, tidak bisa makan. Ya, tidak bisa saudara kita mengatakan aku mengasihi Bapak Yahweh, tapi mulutnya tidak pernah direm, tidak pernah dikekang untuk tidak makan makanan yang tidak kosher. Yesua itu memberitahu kepada kita dengan jelas, siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintah Yesua. Dia akan melakukan perintah-perintahku atau mitzvotku. Karena mitzvot atau firman itu bukan milikku, tapi milik Bapakku yang mengutus aku. Milik Bapak Yahweh yang mengutus Yesua. Kita ngomong, kita nyanyi, aku mengasihi engkau Yesua di Keilat, ya toh? Begitu pulang, Bu, mampir ya. Apa jenenge itu? Penyetan. Ya. Ini kan malam-malam begini kan baru buka. Ya toh penyetan. Pecel lele, bebek penyet. Terus apa lagi? Udang penyet. Ayo Bu, mampir. Tadi Pak Nino khotbah suwine pol, ngeleh aku. Ayo mampir. Kalau ngarani warung apa itu yang bukan yang pinggir jalan yang ya pokok warung penyetan itulah ya. Yang semuanya yang dipenyet kalau kita perhatikan sudah kelihatan gambarnya jelas dari depan. Ya, ada lele. Nah, lamonganan, model lamongan ya. Model lamongan. Itu kan kalau dilihat dari depan saja sudah kelihatan. Di situ bebek ada. Terus apa lagi? Lele, terus apa lagi? Burung dara masih tidak apa-apa. Terus apa lagi? Udang, ya toh. Tapi sekalipun saudara makan burung dara di situ, wong minyaknya gorengnya bareng. Jelantai oline cidinggo ya podo. Ya kan? Olinya kan sama yang dipakai untuk goreng. Pertanyaannya sekarang, saudara di situ pesen burung puyuh sekalipun burung puyuh itu kosher, karena burung puyuh juga dikasih Bapak Yahweh untuk makan pada waktu di padang gurun. Tapi gorengnya pakai minyak yang sama untuk goreng udang, goreng lele. Saudara sama aja makan lele tidak sebetulnya? Sama, malah podenya sepi. Sari-sarinya lele. Ya. Sama aja saudara. Jadi tidak bisa kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, tapi mulutnya tidak pernah direm untuk tidak makan makanan yang kosher. Pas pokoknya ngeleh di sing cepet mangan. Hati-hati saudara ya. Tidak bisa saudara mengatakan mah ahafti torateha Yahweh. Betapa aku mencintai Torahmu Yahweh, tapi makannya masih makanan yang lo kosher. Yesua memberitahu siapa yang mengasihi aku, dia juga akan pasti, itu tanda yang tidak bisa dicolong. Dia akan mengasihi juga, melakukan juga perintah-perintahku. Karena perintah yang aku ucapkan itu bukan milikku, tapi dari Bapa yang mengutus Yesua. Coba kalau tidak percaya, kita baca ya, Yohanan 14 ayat 15, 21 dan 24. Bukan sampai ya, tapi 3 ayat 15, 21, 24. Saya bacakan buat saudara. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah apa itu? Perintahku. Ayat 21 di situ dikatakan, siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian ayat 24, siapa yang tidak mengasihi aku,
ia tidak memelihara firman-Ku, dan firman yang kamu dengar bukanlah milikku, melainkan milik Bapa-Ku yang telah mengutus aku. Ya, ini tidak bisa dicolong tanda ini, saudara. Ini satu di antara tanda dari orang percaya. Orang mengatakan percaya dan mengasihi Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan dikira Yesua itu suruh kita makan makanan yang low kosher. Salah, saudara. Ya, mungkin ada di antara kita, saya pernah menerangkan sekitar 3-4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Waktu itu judulnya kalau tidak salah, makanan kosher haruskah kita taat? Ya, nanti suatu saat saya sampaikan lagi, saudara. Saudara jangan berpikir ketika saudara melihat di dalam kitab apa ya, saya lupa, Kepa atau apa itu. Waktu siapa ya, Kepa, Petrus atau siapa, dibawa dalam satu pemandangan alam roh. Dia melihat ada satu kain yang terbentang lebar. Lalu di atas kain itu berdiri binatang-binatang yang najis. Lalu begitu kain dan binatang-binatang itu mendekat kepada Kepa, lalu di situ Bapak Yahweh ngomong apa? Hei Kepa, apa yang sudah aku kuduskan, jangan kamu najiskan. Lalu di situ Tuhan ngomong apa lagi? Sembelihlah dan makanlah. Ayat ini, saudara, seringkali dipakai sebagai pembenaran ya oleh orang-orang, termasuk saya katakan orang-orang yang sudah menyembah Bapak Yahweh, tapi makannya masih makanan yang tidak kosher. Ayat ini bukanlah sebagai ayat pembenaran. Coba saudara renungkan. Di dalam tanah Torah, Bapak Yahweh itu bikin satu aturan. Ini binatang-binatang yang boleh kamu makan, dan ini binatang-binatang yang tidak boleh kamu makan. Jadi diseparate, dipisahkan oleh Bapak Yahweh, dibagi menjadi dua bagian. Ini yang boleh dimakan, boleh dikonsumsi, yang ini yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, binatang-binatang yang najis itu masuk dalam kategori binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Coba saudara renungkan. Mungkin tidak kira-kira Bapak Yahweh itu menjilat ludahnya sendiri atau mementahkan firman-Nya sendiri. Di dalam Torah dia katakan ini binatang yang boleh kamu makan, dan ini binatang najis tidak boleh kamu makan. Najis boleh dimakan tidak tadi? Tidak boleh. Lalu di dalam kitab Hafrit Hakadasa ada firman yang mengatakan sembelihlah dan makanlah. Dan ingat, apa yang sudah aku kuduskan jangan pernah kamu menajiskannya. Saudara, ayat ini kita harus tahu bahwa ayat ini itu bukan sebagai legitimasi atau pembenaran untuk kita anak-anak Bapak Yahweh boleh makan makanan yang low kosher. Asal saudara tahu, binatang-binatang najis yang diturunkan Bapak Yahweh itu simbol atau gambaran dari goyim. Karena apa? Waktu itu Bapak Yahweh itu punya misi supaya si Kepa itu melayani orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, gitu loh saudara. Kalau tidak salah, yang diutus datang itu pengawal-pengawalnya siapa ya? Nikodemus atau siapa gitu loh. Ya. Cornelius, kok Nikodemus. Pengawal-pengawalnya Cornelius datang. Ini kan bukan orang-orang Yahudi, saudara. Nah, kenapa kok Bapak Yahweh sampai bawa Kepa itu dalam pemandangan alam roh seperti ini? Kepa itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu dari cara makannya saja, dia tidak boleh dekat-dekat dengan goyim, saudara. Kalau dari cara makannya saja itu tidak boleh dekat-dekat dengan goyim, apalagi yang dimakan. Wong makannya saja duduknya itu tidak boleh jejer goyim. Apalagi yang dimakan tentu saja tidak boleh sama dengan apa yang dimakan
goyim, tidak boleh. Karena goyim itu semua dimakan. Nah, karena Kepa itu ngerti tradisi bangsanya bahwa orang-orang Yahudi itu tidak boleh dekat-dekat dengan orang goyim, maka Bapak Yahweh kasih pemberitahuan dulu istilahnya, tapi lewat mimpi. Dibawa dalam satu pemandangan alam roh, di situ disajikan satu kain yang terbentang lebar dan di atasnya berdiri binatang-binatang najis. Itu artinya apa? Kepa itu disuruh melayani goyim ini. Jangan pernah kamu menolak untuk melayani mereka. Karena pengawal-pengawalnya atau tentara kerajaannya Cornelius itu bukan orang-orang Yahudi. Dan bisa dipastikan kalau Bapak Yahweh itu tidak datang terlebih dahulu kepada Kepa, Kepa pasti akan menolak untuk melayani mereka, saudara. Maka Bapak Yahweh ngomong, orang-orang goyim ini sudah aku kuduskan. Ya, jangan kamu najiskan. Artinya apa? Jangan kamu anggap mereka najis lagi, tidak layak untuk dilayani kamu lagi. Karena mereka sudah aku kuduskan, artinya mereka sudah aku layakkan. Dan kamu harus mau melayani mereka dan tidak boleh menolak perintah pelayanan ini. Jadi ini bukan satu pembenaran bahwa kita itu boleh makan sembarangan, saudara. Apalagi ada kata-kata apa? Sembelihlah dan makanlah. Wah, ini seperti pembenaran ya, seperti orang-orang yang pro kepada makanan low kosher, secara khusus orang-orang yang sudah di dalam Bapak Yahweh, itu seperti dapat angin segar. Ternyata kita boleh loh makan makanan yang tidak kosher, itu boleh. Itu. Nah, jadi saya sudah memberitahu bahwa ayat ini bukanlah pembenaran bahwa kita boleh makan makanan yang low kosher, saudara. Saudara, pernah ada orang yang mendebat saya soal ketaatan melakukan Torah, saudara. Orang tersebut mengatakan dan beranggapan bahwa Torah itu sudah digenapi oleh Yesua, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan Torah. Orang ini saya katakan dia tidak tahu kalau Torah itu sebetulnya seperti halnya peraturan lalu lintas yang sampai kapanpun akan tetap berlaku meskipun sudah ada orang-orang yang dalam tanda kutip menggenapi peraturan tersebut. Ketika ada satu razia polisi, kemudian ada orang yang tidak membawa syarat-syarat yang lengkap sebagai seorang pengendara kendaraan bermotor di tempat umum. Kemudian dia kena tilang. Saya sebut orang ini adalah orang yang tidak menggenapi Torah atau tidak menggenapi aturan. Tapi ketika ada satu razia, kemudian ada orang yang diberhentikan, dicek, diperiksa surat-suratnya, dilihat dia pakai helm standar nasional Indonesia, dia bawa SIM, dia bawa STNK, dia bawa surat-surat lengkap, kemudian dia dilepas dan dia tidak ditilang. Saya sebut orang yang membawa surat-surat atau perlengkapan berkendara yang lengkap, itu saya sebut sebagai orang yang sudah menggenapi Torah atau menggenapi aturan yang berlaku. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau sudah ada orang yang menggenapi aturan lalu lintas, lantas itu kemudian akan membatalkan aturannya? Apakah itu kemudian aturannya jadi tidak berlaku lagi? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena polisi yakin masih ada orang lain yang belum menggenapi aturan-aturan lalu lintas. Nah, demikian pula dengan Torah. Sekalipun Yesua itu sudah menggenapi, bukan berarti Torahnya selesai.
Bukan berarti Torahnya tidak berlaku lagi, bukan berarti seperti itu. Karena apa? Karena masih banyak orang yang belum melakukan atau menggenapi Torah, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah 3 rasa takut kepada Bapa Yahweh yang dimaksud oleh Raja Salomo. Ketika Raja Salomo itu mengatakan takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita tidak coba cari rasa takut yang dimaksud, mungkin kita hanya akan berpikir, oh berarti orang itu setiap kali beribadah dia harus dengan ketakutan. Bukan seperti itu, saudara. Tapi kita harus mengerti bahwa di dalam kalimat takut akan Yahweh adalah sebuah permulaan atau awal dari segala pengetahuan. Sebetulnya di situ ada bermacam-macam rasa takut. Yang pertama tadi ada rasa takut yang disebut dengan apa? Yirat haones, yaitu rasa takut kepada Tuhan karena konsekuensi punishment atau hukuman yang akan diterima. Lalu yang kedua rasa takut kepada Tuhan karena apa? Yang namanya apa tadi? Yirat ha malchut, rasa takut kepada Tuhan karena rasa kagum akan kehadiran atau hadirat Tuhan. Dan yang ketiga disebut dengan yirat haromemut atau rasa takut yang timbul atau yang muncul karena rasa respect, rasa hormat kepada apa tadi? Karena menyadari bahwa kita adalah milik Elohim sehingga kita mentaati setiap mitzvot atau aturan-aturan yang Bapak Yahweh buat. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika rasa takut kepada Tuhan ini, yaitu yirat haones, yirat hamalchut, dan yirat haromemut, ini sebetulnya sedang menunjukkan level iman kita di dalam kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Level 1 dan level 2 atau yirat haones dan yirat hamalchut, ini adalah level di mana iman kita masih bercampur dengan konsep atau budaya pagan yang disebut dengan karma atau konsekuensi. Artinya kita takut kepada Tuhan itu karena ada apanya? Karmanya, ada konsekuensinya. Bukan rasa takut yang tulus. Tapi karena ada apanya ini? Karma, ada konsekuensinya, yang artinya kita takut Tuhan karena takut dengan karma atau konsekuensinya. Tadi di depan saya sudah memberitahu, sekalipun rasa takut di level 1 dan level 2 itu tidak sepenuhnya benar, tetapi saya katakan masih mending kalau orang itu punya rasa takut di level pertama dan kedua ketimbang orang tidak punya rasa takut sama sekali dengan Tuhan. Ya. Dan saya katakan juga tidak masalah level iman kita soal takut kepada Bapak Yahweh itu merangkak step by step, tidak masalah. Kita merangkak dari level 1, kemudian setelah sukses level 1 kita merangkak naik ke level 2. Kemudian setelah sukses di level 2 kita merangkak naik ke level berikutnya sampai di level ketiga. It's okay, tidak jadi masalah, saudara. Ya. Sekalipun level iman kita itu masih ada di level pertama dan kedua yang saya katakan di depan tadi, ini tidak sepenuhnya benar. Karena takutnya kita itu karena ada konsekuensi yang harus kita terima, itu juga tidak benar, saudara. Tetapi sekalipun demikian, saya katakan masih mending ketimbang orang yang tidak punya rasa takut sama sekali dengan Tuhan. Dan juga tidak masalah level iman kita soal takut kepada Tuhan itu merangkaknya step by step. Kita tidak bisa melompat langsung ke level 3. It's okay. Tuhan itu satu pribadi yang menghargai usaha setiap manusia. Kita mau dideteksi level iman kita, rasa takut kita kepada Tuhan itu masih ada di level pertama. Buat Tuhan itu tidak jadi masalah. Masih mending enggak?
dibanding orang yang tidak punya rasa takut sama sekali sama Tuhan, masih mending tidak kira-kira saudara? Masih mending. Ya, sekalipun itu level 1, tadi saya sudah memberitahu di depan, ini tidak sepenuhnya benar. Tapi tetap itu masih mending ketimbang orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Karena orang kalau sudah bisa ada di level iman yang pertama, kemudian dia diberitahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar, saya yakin dia akan berusaha mengejar untuk naik ke level yang kedua. Dan setelah diberitahu juga level kedua, sekalipun itu juga tidak sepenuhnya benar, tapi paling tidak level imanmu itu sudah naik, kejar lagi yang lebih tinggi, level ketiga. Sampai di level ketiga. Level ketiga atau yirat haromimut adalah level tertinggi dari rasa takut akan Tuhan. Nah, ini adalah level di mana iman kita itu selalu punya kerinduan untuk bertumbuh, saudara. Sehingga selalu ada kerinduan untuk taat kepada firman Tuhan, tapi tanpa motivasi apapun, benar-benar murni. Bukan karena aku takut, itu aku takut Tuhan, aku taat. Itu karena aku takut dihukum kalau sampai aku tidak taat. Bukan seperti itu. Tapi di level ketiga atau level yang tertinggi ini adalah level di mana iman kita itu akan selalu bertumbuh dan ada selalu kerinduan untuk taat kepada firman tanpa motivasi apapun. Yang ketika melakukan setiap mitzvot atau aturan-aturan Tuhan dalam firman, itu didasari hanya dengan satu perasaan, karena aku mengasihi Bapa Yahweh. Ini sama seperti halnya ketika saya memberitahu petobat-petobat baru. Pada waktu saya memberitahu calonnya Hana yang namanya Widi. Pada waktu saya memberitahu calon suaminya Lena yang tadinya adalah orang-orang yang tidak kenal Bapak Yahweh. Yang kebetulan, ya saya bilang kebetulan atau tidak kebetulan, ketika mereka datang ke Kehilat, mereka mau menikah di Kehilat, saya mesti ngomong, jangan sampai ya, kalau Widi saya ngomong, jangan sampai kamu menikah sama Hana, atau si Billy, calonnya Lena, jangan sampai kamu mau menikah sama Lena, itu karena Lena, karena Hananya. Ya. Jangan juga kamu menerima Bapak Yahweh itu karena Hana atau karena Lena. Saya selalu tekankan itu, saudara. Saya katakan, kalau kamu menerima Bapak Yahweh, terimalah Bapak Yahweh dengan satu motivasi, karena Yahweh itu benar-benar pribadi Tuhan yang layak aku sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hanya milikilah motivasi seperti ini. Bukan karena, karena calonku soalnya ibadahnya di Kehilat Mawar Syaron, nyembahnya Bapak Yahweh aku juga harus ikut. Saya sebut pola iman seperti ini pola iman yang fragile, rapuh. Suatu saat, saudara, begitu di dalam mahligai rumah tangga itu ada satu masalah sedikit besar saja, pola iman seperti ini mesti tumbang. Tidak lama mesti kembali ke iman lamanya. Ya, saya sudah sering melihat yang model-model seperti ini. Maka karena yang saya utamakan itu kualitas imannya, saya selalu tekankan, wai tenanan ora? Saya tanya begitu. Saudara boleh tanya, ini Billy datang enggak Billy? Datang, mana? Oh, saudara boleh tanya sama Billy itu. Bahkan sampai hari H, dia mau baptis tinggal nyemplung ke kolam renang masih tak tanyain. Wah, ini saja nih tenanan enggak di dalam Bapak Yahweh. Betul ya Billy? Di Billy. Benar enggak Billy? Ya dengar saudara ya. Wah, ini saja nih tenanan dek Bapak Yahweh apa enggak? Kalau tenanan sama Lena enggak usah tak tanya. Wong kamu menikahi Lena berarti tenanan. Ya, tapi kamu sebenarnya beneran enggak sama Bapak Yahweh, saya tanya. Kalau tidak beneran, bubar, tidak usah baptis-baptisan ya. Lena wis sing tak baptis meneh.
Saya bilang gitu. Sekarang kita tidak usah baptis, kamu. Kenapa saya tanya begitu, saudara? Dia bilang katanya dia mau menerima Bapak Yahweh. Tapi beberapa kali tidak datang ibadah. Saya tanya sajane kowe iki tenanan prabe Bapak Yahweh. Ya. Kalau kamu sungguh apapun hambatannya itu akan kamu lewati karena kamu mencintai dan mengasihi Bapak Yahweh. Saya bilang di kolam renang pada waktu itu saya masih ingat. Kalau kamu saya kasih waktu ya setengah jam mikir, benar enggak? Kamu sungguh-sungguh mengasihi Bapak Yahweh. Kalau enggak apa-apa ya. Sekalipun kita sudah bayar kolam renang, it's okay. Enggak jadi baptis, enggak jadi masalah. Ya. Nanti saja kalau kamu sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh, baru kita baptis. Enggak om, saya sungguh-sungguh benar-benar di dalam Bapak Yahweh. Tenan, berani nasar enggak di hadapan Tuhan. Berani. Saya pimpin dalam doa. Saya suruh dia tidak hanya janji, tapi nasar kepada Tuhan. Ya. Dan kalau sudah nasar kepada Tuhan, jangan macam-macam. Ya. Jangan sekali-kali dibelenjani. Saudara janji sama manusia, dibelenjani kadang manusia masih it's okay. Itu pun ada manusia yang dibelenjani janjinya, diingkari janjinya. Ada yang marah. Ya. Kalau dengan Tuhan, janji kita, janji yang kita ucapkan itu akan otomatis di-convert. Namanya bukan lagi janji tapi jadi apa? Nasar. Dan nasar itu lebih tinggi dari janji. Jangan macam-macam kalau sudah nasar. Ya. Jadi saya kepada siapapun saya tanya, yang saya pentingkan itu kualitas iman. Saya tidak peduli orang saya tanya begitu kemudian dia marah dan tidak mau beribadah di sini lagi. It's okay, tidak jadi masalah. Karena waktu-waktu ini adanya saya didudukkan seperti ini, itu artinya saya harus bertanggung jawab dengan iman jemaat. Kalau kualitas imannya itu setengah-setengah, ya saya harus push dia, buat dia, tapi tentunya harus berangkat dengan ketulusan, benar-benar mengasihi Bapak Yahweh. Saya selalu katakan, kalau kamu menerima Bapak Yahweh sekalipun melalui calon istrimu, calon suamimu, terimalah Bapak Yahweh, karena Yahweh itu pribadi, Yesua itu pribadi yang memang benar-benar Tuhan dan layak aku sembah sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Ya. Jadi inilah motivasi yang benar, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di level ketiga atau di level Yirat Haromimut, ini sekali lagi adalah level yang paling tinggi. Level di mana ketika kita bisa mengasihi Tuhan, itu kita sudah bisa mengasihi tanpa motivasi apapun. Jadi hanya dengan satu perasaan, aku menerima Bapak Yahweh, itu karena aku memang benar-benar mengasihi Yahweh. Dan dia adalah pribadi Tuhan yang memang benar-benar layak untuk aku sembah dan aku jadikan sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupanku. Seharusnya saudara, level iman kita sekarang ada di sini. Ya, ada di nomor 3 ini saudara. Karena kita itu sudah tidak lagi menerima segala sesuatu yang dari pagan. Kita sudah tidak Natalan 25 Desember. Kita sudah tidak makan makanan yang low kosher. Kita sudah tidak apa lagi. Yang dari pagan itu apa? Natalan. Ya, tidak Natalan. Mau kan bisa sebut. Kita sudah tidak lagi Easter. Tidak Easter-Easteran. Ya toh? Kita sudah apa sekarang? 7 hari raya. Itu artinya kita sudah tidak menerima yang dari pagan. Nah, level iman kita itu sekarang seharusnya sudah ada di sini, saudara. Tapi kalau sampai besok Lebaran gerejanya kosong, ya berarti masih pagan. Ya, hati-hati ya. Lebaran waktunya berdekatan. Ya,
iman kita diuji. Pola iman kita masih pagan atau kita memang benar-benar sudah di dalam akar iman yang benar. Ngapain coba saudara renungkan? Ya, itu bukan iman percaya kita. Tapi anehnya saya perhatikan begitu lebaran, gerejanya ikut kosong. Ya. Kalau kita tak renungkan ini gelikin nopo gitu loh ya. Ngapain ikut-ikutan gitu loh. Mau kumpul keluarga kan ya bisa setelah ibadah dulu. Ya toh? Ngapain sampai gereja ibadahnya ditinggal padahal itu bukan iman kita. Coba buatlah satu pertanyaan, bagaimana saat saudara kumpul keluarga, Tuhan Yesus datang diangkat kira-kira? Diangkat lontongi. Ya. Saya diangkat opore. Jangan berharap saudara diangkat ya, karena masih pola pagan yang dipakai saudara. Jadi seharusnya level iman kita itu sudah ada di level ketiga ini. Karena kita sudah tidak menerima segala sesuatu yang dari pagan. Ya. Sedangkan level takut akan Tuhan di level pertama dan level kedua tadi, itu masih level iman yang masih bercampur dengan budayanya pagan, saudara. Yang disebut dengan apa tadi? Masih ingat enggak? Karma. Artinya kita takut Tuhan, takut Bapak Yahweh, karena ada konsekuensi, punishment-nya. Makanya kita takut. Bukan takut karena Tuhan, bukan takut Tuhan karena mengasihi Tuhan. Nah sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita renungkan, apa sih sebetulnya maksud Bapak Yahweh melalui Raja Salomo memberitahu kepada kita bahwa takut akan Yahweh itu adalah permulaan dari segala pengetahuan. Ingat saudara, ketika Bapak Yahweh itu berbicara melalui siapapun, di situ pasti ada maksud Bapak Yahweh yang tersembunyi. Bapak Yahweh mau ngomong satu kata, apa ngomong satu kalimat, itu mesti ada maksudnya. Tidak usah satu kata, satu huruf, itu mesti ada maksudnya. Saya ambil contoh. Yesua pernah ngomong apa? Lebih baik langit dan buminya yang runtuh daripada apa? Yod. Satu yod itu hilang dari Torah. Satu yod dan satu keraya hilang dari Torah. Ya. Itu cuma disebut satu huruf yod dan keraya tanda bacanya. Lebih baik langit buminya yang runtuh. Karena kalau langit buminya yang runtuh, wong langit dan bumi itu aku yang menciptakan. Dalam waktu sekejap langit dan bumi akan aku ciptakan lagi. Tidak susah bagiku untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Tapi lebih baik aku membela supaya jangan sampai yod atau huruf ke-10 dari huruf Ibrani dan keraya itu hilang dari Torah, saudara. Saya percaya setiap Bapak Yahweh Tuhan Yesus ngomong mau satu huruf, satu kata, satu kalimat, itu mesti ada maksudnya. Satu kata saja ada maksudnya, apalagi satu kalimat yang dikatakan takut akan Yahweh adalah permulaan dari segala pengetahuan. Itu mesti juga ada maksud yang tersembunyi. Nah sebenarnya saudara, di sini Bapak Yahweh sedang memberitahu bahwa yirat Elohim atau takut akan Tuhan itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi ketika dikatakan takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, itu artinya ketika kita takut kepada Bapak Yahweh, sebetulnya rasa takut kita itu akan mendatangkan apa ini? Keuntungan bagi kita. Keuntungannya apa saudara? Keuntungannya adalah bahwa kita tidak akan binasa karena kurang pengetahuan seperti yang disebutkan di dalam kitab Hoseah atau Hosea 4 ayat yang ke-6. Kita buka bersama-sama Hosea 4 ayat yang ke-6. Kita baca dengan suara yang keras saudara. Alef, Bet, Gimel. Umatku dibinasakan karena kurang apa itu?
pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Ngeri tak saudara? Ya, orang lupa sama Torah saja, jangankan lupa Torah. Orang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, lali, datang dengan santainya, lalu tidak pelayanan. Loh kenapa? Lupa. Firman ngomong apa? Terkutuklah orang yang melalaikan tugas pelayanannya. Itu baru lali pelayanan loh saudara. Urusannya sudah sama kutuk. Di ayat 6c, di situ dikatakan juga, oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun juga akan melupakan anak-anakmu. Padahal kalau orang lupa itu bisa balik enggak kira-kira? Masih bisa toh? Masih bisa ingat toh? Tapi kalau kita renungkan, orang lupa Torah Bapak Yahweh saja, Tuhan punishment-nya, aku akan melupakan anak-anakmu, memelihara anak-anakmu. Saya jadi merenung saudara. Lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang dengan sengaja mengajarkan kita tidak perlu Torah lagi? Lawang melupakan saja, punishment-nya apa ini tadi? Aku akan melupakan anak-anakmu. Lah bagaimana dengan orang yang dengan sengaja mengatakan kita sudah tidak perlu Torah lagi? Karena Torah itu perjanjian lama. Jari sopo. Ya. Yesus saja ngomong, aku datang itu untuk menggenapi Torah itu, bukan untuk membatalkannya. Ya. Dan keuntungannya, tadi dikatakan ketika Yesus di sini sebenarnya sedang memberitahu bahwa yirat Elohim atau rasa takut kepada Tuhan itu akan mendatangkan satu keuntungan bagi kita. Keuntungannya apa? Yang pasti kita tidak akan binasa karena kurang pengetahuan. Tadi dikatakan apa? Takut akan Yahweh adalah permulaan dari pengetahuan. Berarti jelas keuntungannya itu tidak jauh-jauh dari kita memiliki satu pengetahuan, saudara. Apa yang dikatakan Raja Salomo ini, saya katakan masuk akal. Ketika Raja Salomo itu memberitahu takut akan Yahweh adalah permulaan dari segala pengetahuan, di sini Bapak Yahweh itu punya maksud. Dia tidak mau kita binasa hanya karena kita tidak tahu apa-apa, hanya karena kita kurang pengetahuan. Saya katakan, oh ini masuk akal, ya. Saya renung-renungkan, iya benar ya. Coba saudara renungkan mobil yang gelempang ini saudara. Katakanlah saya buatkan satu alur cerita sampai kemudian mobil itu bisa masuk ke jurang dan gelempang seperti ini. Kira-kira alur ceritanya sebelum mobil itu gelempang begini saudara. Ketika seseorang itu bepergian ke suatu tempat yang dia belum kenal baik medan jalannya, tapi orang itu sekalipun dia belum kenal baik medan jalannya, tapi nyetirnya ugal-ugalan, ya. Kira-kira menutup kemungkinan enggak atau bisa enggak orang itu akan kecelakaan dan masuk jurang karena dia mengunjungi satu tempat yang dia tidak kenal baik medan jalannya, hanya dia mengandalkan Waze atau mengandalkan Google Maps. Tapi sesungguhnya medan jalan yang sesungguhnya, apa kalau ada geronjalan di Google Maps kelihatan saudara? Apa Google Maps akan ngomong hati-hati di depan ada geronjalan? Nah nek wis ditembel, tapi sudah ditembel, apa mau ngomong gitu saudara? Kan ya enggak, ya kan? Coba saudara renungkan, ya. Ketika seseorang itu bepergian ke suatu tempat yang belum dia kenal baik medan jalannya, tapi orang itu nyetirnya ugal-ugalan, bisa ndak orang itu kecelakaan dan masuk jurang seperti ini? Bisa ndak saudara? Bisa. Maka saya katakan apa yang dikatakan Raja Salomo itu masuk akal. Karena saya percaya Salomo itu ketika dia mengalami satu perjumpaan langsung dengan Tuhan, lewat mimpinya, lewat pemandangan alam roh, dia manfaatkan baik-baik
kesempatan itu untuk minta satu yang berharga dari Tuhan. Dia minta apa? Masih ingat enggak? Minta apa? Mosok jari sopo Salomo minta hikmat. Coba baca. Ini seringkali orang salah ngerti, saudara. Yo, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Benarkah Salomo itu minta hikmah atau hikmat? Sudah ketemu? Sudah ya? Kita buka, kita baca. Alef Melehim atau 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Yuk baca dengan suara yang keras. Kita buktikan Salomo itu benar minta hikmat enggak sih seperti yang selama ini orang duga, saudara. Kita baca Alef Bet Gimel. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Coba saudara perhatikan, mundur ke ayat 5. Ya, di situ dikatakan Yahweh menampakkan diri kepada Salomo di mana? Gibeon dalam mimpi pada waktu malam, dan berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Nah, ketika orang ditanya, waktu Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpi, lalu Salomo ditanya, kamu mau minta apa? Mintalah tak kasih. Salomo minta apa? Orang selalu menjawab apa? Hikmat. Padahal sebetulnya Salomo itu tidak pernah minta hikmat, saudara. Jangan salah. Ya. Yang Salomo minta itu namanya Lev Shomea. Masih ingat? Yang Salomo minta itu Lev Shomea. Shomea itu seperti kata Shema. Shomea itu artinya heart, bisa berarti listening. Lev itu apa? Jantung. Berarti kalau Lev Shomea apa? Jantung yang mendengar. Kenapa Salomo itu minta jantung yang mendengar? Artinya jantung yang dengar-dengaran suara Tuhan. Karena kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, saudara akan ngerti. Salomo itu merasa dia masih muda. Dia bisa dikatakan seperti saya, saudara. Menggantikan tahta ayahnya karena terpaksa. Kenapa? Daud mati, maka dia harus naik. Begitu loh, saudara. Tapi pada saat dia naik, sama seperti saya juga dulu, tidak siap. Ya, saya dari latar belakang bisnis, tidak pernah mau jadi gembala, tiba-tiba suruh jadi gembala, tidak siap. Ya. Disitulah Salomo minta, berikanlah kepada hambamu ini Lev Shomea, jantung yang dengar-dengaran suaramu. Karena apa Salomo minta Lev Shomea? Karena dia menyadari dia masih muda. Kalau jantungnya, dia ngerti jantung itu tempat di mana munculnya kehendak-kehendak, bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Kalau sampai jantungnya itu tidak dibuat dengar-dengaran suara Tuhan, dia bisa saja mengambil satu kehendak atau keputusan yang salah di dalam kerajaan Israel. Maka Salomo minta yang namanya Lev Shomea. Cuman sayang, di ILT masih diterjemahkan hati yang berpengertian. Sekalipun kalau dikait-kaitkan antara Lev Shomea, jantung yang mendengar, dengan hati yang berpengertian, ya disambung-sambung bisa. Ya. Tapi kita harus ngerti dulu, pada dasarnya yang diminta Salomo bukan hikmat. Hikmat itu diberikan setelah Bapak Yahweh itu memandang apa yang diminta Salomo itu baik. Gitu loh, saudara. Paham maksud saya? Ya. Jadi bukan minta hikmat. Hikmat itu diberikan setelah apa yang diminta itu dipandang baik. Maka Bapak Yahweh ngomong apa? Karena kamu tidak minta kemasyuran, kamu tidak minta nyawa musuhmu itu diserahkan kepadamu, dan karena apa yang kamu minta itu baik dalam pandanganku, maka aku akan memberikan engkau Lev Hakam,
Lev hakam itu artinya jantung yang berhikmat. Kalau hakmah, hikmat. Kalau hakam, berhikmat. Ya, jadi kita harus ngerti. Dan saya percaya saudara, ketika Salomo mengatakan takut akan Yahweh adalah awal dari sebuah pengetahuan. Mulut Salomo mengatakan demikian, itu bukan tidak dipimpin oleh roh Bapa Yahweh. Nah inilah, ya kalau kita renungkan betapa dahsyatnya hikmat Bapa Yahweh itu. Ketika hikmat itu memimpin seseorang, maka mulutnya itu bisa berkata-kata penuh hikmat. Dikatakan apa? Yirat Yahweh resit da'at. Takut akan Yahweh adalah awal dari pengetahuan. Maka saya katakan ini masuk akal. Apa yang diminta oleh Salomo ini saudara. Lev Shomea itu juga bisa berarti sanerete. Sanerete itu artinya mengesankan. Dia minta jantung yang mengesankan, bisa mengesankan Tuhan. Karena dia percaya kalau jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Tuhan dan dia nurut apa kata suara Tuhan, dia pasti akan menjadi satu pribadi yang mengesankan Tuhan. Terlepas dari kelemahannya, istrinya jumlahnya banyak. Ya, itu kelemahan orang. Kita tidak usah pusingkan itu, saudara. Ya, tetapi coba dari sini kita bisa belajar. Ketika kita minta juga kepada Tuhan, mintalah dengan satu permintaan yang mengesankan Bapa Yahweh. Adanya Salomo itu sampai dikasih hikmat sehingga Ratu Sheba, ratu dari Sheba itu sampai jauh-jauh datang dari negerinya hanya ingin mendengarkan kata-katanya Salomo. Itu karena apa? Di sini kita bisa belajar saudara. Ketika kita minta kepada Tuhan, coba minta itu jangan minta yang kalau orang nyebut mainstream, jangan. Mintalah yang anti mainstream. Orang biasanya kalau minta sama Tuhan minta apa? Berkat, kan begitu, ya. Terus kalau sudah mempersembahkan, mempersepuluhkan, minta diberkati. Oh, itu jenenge mainstream. Padahal orang mempersepuluhkan minta diberkati itu salah kaprah. Ya, wong mengembalikan milik Tuhan kok njaluk diberkati, lucu saudara. Saya mengembalikan miliknya Pak Heru, saya minta duit Pak Heru kan lucu. Tapi perkara Pak Heru nanti mau ngopai saya, nah itu lain perkara. Tapi saya minta enggak? Enggak, yang benar begitu. Ya. Jadi buatlah satu permintaan yang anti mainstream. Saya percaya kalau permintaan saudara itu anti mainstream seperti permintaannya Salomo, lihat apa yang Salomo terima di ayat yang ke-12 ya. Itu dikatakan, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah aku memberikan kepadamu lev hakam, jantung yang penuh dengan hikmat dan taat, pengertian, sehingga sebelum engkau perhatikan itu tidak ada seorang pun seperti engkau. Itu artinya bapakmu ora koyo kowe, gitu loh. Paham saudara? Daud itu orang yang aku urapi, itu pun tidak seperti kamu. Dan ketika ada orang setelah kamu, itu pun juga tidak akan seperti kamu, kekayaan hikmatnya. Ya. Di sini kita bisa belajar, saudara. Ya, kita kalau belok sidik ya ke soal Lev Shomea, kita bisa belajar. Ketika kita minta, coba renungkan, barangkali ada di antara kita yang sudah minta sama Tuhan, tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun tidak pernah mendapatkan apa yang kita minta. Renungkan malam ini, jangan-jangan yang kita minta itu permintaan yang mainstream, yang biasa. Ya dikasih, tapi berkatnya berkat biasa. Mintalah satu permintaan yang anti mainstream seperti Salomo. Dia tidak minta musuh-musuhnya, nyawa-nyawanya diserahkan kepada dirinya. Dia tidak minta kekayaan, tapi justru Bapak Yahweh katakan apa? Aku akan memberikan kepadamu lev haham dan taat, pengertian. Binah juga, pengetahuan juga dia dikasih. Dan sebelum engkau atau sesudah engkau,
tidak pernah ada orang yang seperti engkau, Shelomo. Kalau kita kembali ke firman, maka masuk akal ketika Bapak Yahweh itu katakan melalui Shelomo, takut akan Yahweh adalah permulaan dari segala pengetahuan. Oh iya, masuk akal. Kalau saya renungkan pakai ilustrasi ini, saudara, bisa ndak orang yang lempang mobilnya ini dia masuk ke jurang karena dia tidak paham betul kondisi medan jalanan yang sedang dia lewati? Bisa, saudara? Bisa. Ya, saudara paham maksud saya ya, ilustrasi ini ya. Jadi ketika seseorang itu bepergian ke suatu tempat yang dia belum paham betul kondisi medan jalannya, tapi wis ndak paham medan jalannya, nyetirnya ogal-ogalan. Bisa ndak dia jegur jurang seperti ini? Ya sangat bisa, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi inilah yirat Elohim atau sikap takut kepada Tuhan yang mendatangkan keuntungan dan pengetahuan untuk kita. Sehingga ketika kita memiliki pengetahuan, saudara, setan, perhatikan baik-baik, ketika kita punya pengetahuan, kita akan menggenapi Hosaah 4 ayat 6. Umatku atau kita tidak akan pernah bisa, tidak akan binasa karena kurang pengetahuan. Jadi ketika kita memiliki satu pengetahuan, setan itu juga tidak akan bisa membinasakan kita hanya karena kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita jadi jemaatnya pelongo, ya, tidak ngerti apa-apa, bahaya. Ini sasaran empuknya setan ketika kita itu tidak ngerti apa-apa. Hari Risuan kemarin, sekitar 2 minggu yang lalu kalau tidak salah pas hari Sabat juga, saya memberitahu kepada saudara, kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita tidak sama dengan orang yang ada di luaran sana. Ketika dunia ini ada satu kejadian yang saya sebut dengan KLB, bukan kongres luar biasa, tapi kejadian luar biasa seperti pandemi COVID ini. Orang di luaran sana banyak yang terkejut-kejut, bahkan sampai mereka itu saya lihat ada yang stres sampai ada yang gila. Padahal mereka tidak kena COVID. Saya kena COVID aja tidak edan. Ya. Nah, saya mikir, lah ini belum kena COVID, cuman baru dengar berita tentang COVID, sudah ketakutan, saudara. Bahkan sampai ada yang stres, ada yang gila. Saya sama adik ipar saya kena COVID, ora edan kabeh. Kowe waras Teng? Waras, yo. Kalau dia ndak waras ndak di sini, ya toh. Saya adik ipar saya kena COVID ora edan, normal. Saudara lihat saya gila, ndak toh? Iman saya yang gila di dalam Bapa Yahweh. Amin. Ya, jadi tapi saya perhatikan orang di luar sana saking terkejut-kejutnya sampai apa, saudara? Stres, gila. Tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini tidak sama dengan mereka. Amin. Sekitar 5-6 tahun yang lalu saya sudah pernah memberitahu. Maka kita tidak akan pernah terkejut-kejut. Saudara, saya katakan waktu itu. Saudara perhatikan baik-baik. Bapak Yahweh melalui seorang Rabi Yahudi memberitahu kepada kita. Yaitu Rabi Ephraim Sprecher. Dia katakan bahwa, namanya Rabi Matityahu Gleserson, bukan yang Ephraim Sprecher. Rabi Gleserson dia katakan begini, bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Saudara masih ingat enggak saya sering ngomong seperti ini, masih ingat enggak? Ingat ya? Saya sering ngomong terutama setiap perayaan Yom Teruah. Karena setiap perayaan Yom Teruah kita ganti tahun, kita bicara tentang tahun, saya mesti singgung hal ini, saudara. Saya katakan bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Nah, karena kita sudah ngerti dikandani bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Ada yang gila di sini? Hello? Ada enggak yang gila di sini? Tidak ada yang sampai terkejut-kejut.
pandemi datang ya wis, ya datang aja. Kan begitu saudara, ya. Eko juga kena COVID ya edan, ya masih normal. Ini karena apa? Kita di sini dibiasakan ngerti jauh ke depan. Tapi coba kalau yang kita dengar di sini cuma berkat-berkat mujizat-mujizat. Begitu ada kejadian luar biasa di dunia ini, mesti kita akan terkejut-kejut. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada di antara kita yang ketakutan sampai stres, bahkan sampai gila. Jadi inilah keuntungan, kalau kita kaitkan dengan firman malam hari ini, inilah keuntungan kita. Kita itu banyak ngerti dan kita banyak belajar. Sehingga karena kita mau membuka diri untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru, Bapak Yahweh memberkati kita dengan rahasia-rahasia kerajaan Syamayim yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekalipun dunia ini sudah dinubuatkan, tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Tapi percayalah bahwa Bapak Yahweh itu sudah mengatakan kepada kita, Yahweh sudah memberkati dan memahkotai tahun-tahun kehidupan kita dengan kebaikannya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini.